Jadi sistemnya adalah ini kita diskusi ya. Semoga lebih efektif dibandingkan dengan teman-teman mendengarkan ocehan dari saya ya, gitu. Secara bahasa kasarnya seperti itu ya. Jadi saya harap teman-teman lebih aktif. Kita akan banyak diskusi. Nanti baru setelah itu ada penguatan-penguatan dari Bu Nova. Silakan dari kelas 2 semester 2A, B, C, D. Saya berharap Mbak PJ semuanya, Mas PJ semuanya sudah memberikan semuanya makalah dan link YouTube-nya, dan semua teman-teman semuanya Bu Nova harap sudah menyimaknya ya. Sudah menyimaknya karena kalau tidak salah minggu depan kita sudah UTS ya. Kalau nggak Iya salah. benar. Ya, oke. Ya, mulai hari Senin kita sudah UTS ya, yang akan dibuka selama 24 jam. Jadi silahkan teman-teman nanti memilih jam yang benar-benar untuk kuotanya, atau karena sinyal itu kan kadang malam nggak bisa gitu. Kalau di saya malah justru yang di sini malam yang susah. Kalau siang kayak gini masih lumayan gitu. Nah itu silahkan nanti di ini, nanti Nova baru upload nanti setelah kita pertemuan selesai. Ya, silahkan kita buka saja langsung diskusi. Saya akan mencatat yang bertanya, yang diskusi, yang aktif. Nova akan lakukan pencatatan supaya nanti bisa mendapat poin tambahan nilai ya. Oke. Baik, silahkan. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Dari kelas 2A dulu. Bu Nova akan buka dari kelas 2A dulu. Saya buka 2 pertanyaan, silahkan dari kelas 2A yang mau bertanya. Kita akan membahas terkait dengan fisiologi anestesi pada sistem persarafan, fisiologi cairan, kemudian fisiologi gastrointestinal dalam anestesi, kemudian dalam kondisi lingkungan, pengaruhnya terkait dengan hiperbarik, isobarik, dan hipobarik, fisiologi sistem imun, kemudian pernapasan dalam anestesi. Silahkan. Kalau enggak, langsung Bu Nova tanya nanti. Ada kelas 2A? Oke, lewat dulu kelas 2A. Kelas 2B, silahkan ada yang mau bertanya. Harusnya banyak pertanyaan harusnya. Kelas 2B ada? Tak ada. Tak ada juga kelas 2B. Apa bingung yang mau ditanyakan apa? Tapi sudah menyimak link YouTube-nya ya? Dan sudah mempelajari makalah dari teman-teman belum? Oke, kelas 2C ada? Masa Saya, dari... Bu. Ya, silahkan Mbak. Siapa namanya? Sebutkan nama dan kelas. Feby Dwi Medisa dari kelas 2C. Oke, tapi saya tulis dulu ya. Pertanyaannya itu boleh 2 pertanyaan atau cuma 1 aja, Bu? Boleh, mau 5 juga enggak apa-apa. Oh, baiklah. Oke, untuk pertanyaan pertama, itu untuk kelompok 1. Pada orang dewasa, produksi total CSS yang normal itu adalah sekitar 21 mili per jam atau 500 mili per hari. Nah, bagaimana jika produksi CSS-nya berlebih atau malah kurang? Apakah yang terjadi pada tubuh? Itu pertanyaan pertama untuk kelompok pertama. Lalu, pada kelompok 5, pada tipe hipersensitivitas jenis 4, salah satu contohnya adalah berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Nah, tolong sebutkan salah satu jenis obat dan apa reaksi hipersensitivitas dari obat tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih Mbak Feby, kelas dari kelas 2C. Kelas 2C. Oke, baik. Silahkan, ada lagi? Kelas 2C, ada lagi yang mau ditanyakan selain Mbak Feby?
Pertanyaannya bagus-bagus sebenarnya loh, teman-teman itu. Kelas 2C ada lagi? Kalau nggak ada, beralih ke 2B. 2D. Maaf, 2D. Ilham, di mute. Tak tok, tak tok, tak tok. Kelas 2D, silahkan. Tak ada. Ini dapat poin nilai loh, yo. Yang tanya loh, yo. Yang menjawab juga nanti dapat poin nilai. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, silahkan dari kelompok 2C ditanggapi pertanyaan dari Mbak Feby. Tanya ke kelompok berapa tadi, Nduk? Kelompok 1 sama kelompok 5, Bu. Kelompok 1 itu Abid, Aidil, Alifika, Anissa, Aris, Beta, Cindy, Devi ya, benar ya? Iya, Bu. Maaf, saya baru masuk, Bu, dari kelompok 1. Pertanyaannya boleh diulang, Bu. Silahkan Mbak Feby diulang, Mbak Feby, terkait dengan produksi CSS. Baik, Bu. Jadi, Kelompok 1 ya. Pertanyaannya, pada orang dewasa, produksi total CSS yang normal itu adalah sekitar 21 mili per jam atau 500 mili per hari. Nah, bagaimana jika produksi CSS-nya berlebih atau malah kurang? Apakah yang terjadi pada tubuh? Terima kasih. Iya. oke. Sama kelompok 5 ya, Nduk? Iya, Bu, benar. Kelompok 5 itu atas nama Nurul Putri, Nurul Setiani, Putri Fasriah, Putriana, Rahmi, Ratu Laraswati, Rere, Rizky Fauzi, dan Senja Agita. Teman-teman, untuk makalah teman yang tidak mengerjakan mohon untuk tidak ditulis ya. Mohon untuk tidak ditulis. Karena itu kan nanti masuk ke dalam penilaian. Jadi kalau tidak mengerjakan ya, tapi kalau teman-teman menuliskan semua berarti itu sudah mengerjakan. Tapi kalau misalnya tidak ditulis ya berarti itu tidak mengerjakan. Karena nanti saya kan menilainya juga berdasarkan pada anggota kelompok. Nanti kalau misalnya ternyata sudah terlanjur, ada yang menuliskan padahal tidak mengerjakan, mohon untuk WA Bu Nova kembali ya. Oke. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 5, Mbak, silahkan diulang barangkali kelompok 5 baru ada yang join. Mbak Feby. Untuk pertanyaan kelompok 5, pada tipe hipersensitivitas jenis 4, salah satu contohnya adalah berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Nah, tolong sebutkan salah satu jenis obat dan apa reaksi hipersensitivitasnya dari obat tersebut kepada tubuh. Ya. Silahkan yuk. Untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu lama karena kita banyak sekali nanti yang akan kita diskusikan ya. Kemungkinan kita akan sampai siang paling enggak sebelum zuhur lah. Semoga kita udah selesai karena banyak yang akan saya sampaikan karena minggu depan sudah mulai UTS. Ibu izin bertanya. Silahkan Mbak Niluh. Dari kelas apa Mbak Niluh? Dari kelas 2C.
diborong 2C semua ya. Nilu, Resmiantari. Ya, Iya. silakan. Saya izin bertanya untuk kelompok 1. Pertanyaannya, apa komplikasi yang mungkin terjadi pada sistem pernafasan saat pemberian anestesi? Dan bagaimana tindakan kita sebagai penata anestesi untuk menangani jika terjadi komplikasi? Sekian, Ibu. Ya, terima kasih, Mbak Nilu. Oke. Nah, sistem pernapasan dan kardiovaskuler itu sangat-sangat pasti dia akan kena ya. Insya Allah itu bukan pasti ya, bukan pasti. Maksudnya secara fisiologi itu akan bisa banyak sekali berdampak ya, 90% sampai 99% itu kedua hal tersebut itu berdampak, tapi memang tidak semuanya, tergantung nanti tindakan kita apa gitu. Oke, baik. Silahkan kelompok 1. Yuk dong. Jangan lama-lama. Yuk. Sebentar, Bu, lagi disiapkan. Oke. Sambil menunggu kelompok 1 dan kelompok 5 kelas 2C, silahkan saya buka lagi untuk kelas 2A, B, C, D, kelas 2A, B, D. Kalau ada yang mau bertanya, ayo dong, tanya dong. Saya yakin kalau Anda baca itu pasti akan banyak pertanyaan, enggak mungkin enggak tuh. Berarti kalau enggak tanya yo, enggak dipelajari berarti. Atau bingung, Bu, enggak ngerti, Bu mau tanya apalah gitu. Maaf, Ibu Junior izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Yuniar. Biasanya Mbak Yuniar tanya ini. Ya, dari kelas 2A. Ibu mau bertanya pada sistem respirasi anestesi, fisiologi sistem respirasi terhadap anestesi. Biasanya kan ada tuh pembukaan jalan nafas ya pada operasi. Itu kan biasanya ada tindakan head tilt atau chin lift atau jaw thrust. Itu gimana Bu tekniknya? Gitu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yuniar. Oke, baik. Jadi ada kelas 2A, kelas 2B. Baik Ibu, saya izin bertanya. Pak Radis, kelas apa, Dok? 2B Ibu. Di Putera. Oke, silakan. Mau bertanya pada kelompok 2 yang sistem pernapasan. Di sini kan ada berbagai macam anestesi inhalasi ya. Salah satunya itu halotan. Itu kan obat bius berbentuk gas yang digunakan untuk menenangkan dan menghilangkan kesadaran. Nah, efeknya itu kan menyebabkan pernapasan yang dangkal dan cepat, peningkatan frekuensi napas yang tidak cukup. Nah, bagaimana sih cara supaya dia itu efek sampingnya tuh nggak bisa mengurangi efek sampingnya gitu. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Paradis. Kelas 2D, silahkan. Atau ada kelas 2A, 2B lagi yang mau bertanya? Ini lumayan loh, keaktifan bisa ngatrol nilai. Karena Bu Nova biasanya mahasiswanya aktif, nilainya biasanya bagus. Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Gina. Kelas 2 apa? Kelas 2D, Bu. Oke. Bertanya untuk ke kelompok 4, itu bagaimana proses mekanisme pencernaan gastrointestinal pada anestesi, Bu? Oke, sebentar, Dok. Nova catat. Tadi dulu. Dan Dok.
Lagi masukin nilai soalnya. Ya, tadi siapa Gina ya? Tadi pertanyaannya apa, Dok? Bagaimana proses mekanisme pencernaan gastrointestinal pada anestesi, Bu? Oke. Oke, baik. Ini ditujukan ke kelompok siapa, Dok? Itu untuk kelompok 4, Bu. Kelompok 4 ya. Baik, ada lagi? Satu lagi? Oke, baik. Kalau nggak ada, sesi pertama Bu Nova cukupkan. Silahkan bagi anggota kelompok untuk bisa menanggapi. Dari kelompoknya Mbak Feby, silahkan kelompok 1 dan kelompok 5. Pertanyaannya Mbak Feby. Atau boleh anggota kelompok yang lain dulu? Ini yang kelas 2D enggak bisa saya buka itu makalah sama itu nih. Pakai apa Mbak ini uploadnya Mbak? Kelas 2D enggak bisa saya buka ya. Kemarin dikirim ke email, Bu. Iya, maksudnya kok enggak bisa saya buka ya? Jenengan ngirimnya pakai ini ya. Pakai kalau lainnya bisa dibuka kok. Ini nggak bisa dibuka ya kelas 2D. Nanti saya buka lagi coba. Yuk, jawab yuk. Suwe-suwe. Ya Mbak, Mas. Salah enggak apa-apa kok. Nanti Bu Nova luruskan. Ayo. Bu, izin menjawab. Baik. Silahkan, Mas dari... Perkenalkan, saya Rizky Pauji dari kelas 2C, kelompok 5. Tadi yang ditanya oleh Mbak Feby. Yuk. Salah penyebab obat yang menyebabkan apa tadi? Yang menyebabkannya itu salah satu contohnya ya, yang tipe 4 itu adalah antibiotik. Kemudian contoh penyakit yang ditimbulkannya itu dermatitis kontak. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Apa itu hipersensitivitas tipe 4 tuh dia tipe ini ya, tipe alergi ya, yang biasanya alerginya karena dermatitis kontak. Jadi kayak misalnya teman-teman pakai jam tangan terus kemudian gatel itu ya. Terus kemudian ada lagi yang mungkin pernah mendengar atau teman-teman ada yang di antara teman-teman tuh kalau misalnya pakai jam tangan yang entah itu rantai atau yang besi atau pakai yang kulit misalnya ya. Itu kan kadang suka ada gatel ya saat dipakai, itu namanya dermatitis kontak.
Ya, itu masuk ke dalam tipe hipersensitivitas tipe 4. Nanti Bu Nova jelaskan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Baik, Bu. Silakan untuk kelompok lainnya menanggapi masing-masing pertanyaan. Terserah Anda mau tanya apa kok. Banyak sebenarnya yang harus ditanyakan itu. Karena ini fisiologi. Jadi kalau Anda mau anestesi, itu ilmunya kuat. Nomor 1, ilmu kuat itu harus di fisiologi. Anestesi tanpa ilmu fisiologi tidak akan bisa jawab apapun. Karena kan anestesi itu kan dia mengubah tubuh yang tadinya normal menjadi tidak dinormalkan gitu loh. Jadi dia akan mengubah hemodinamik tubuh gitu loh. Jadi fisiologinya itu malah justru akan dibelokkan gitu loh. Jadi memang ilmu fisiologinya Anda harus kuat dan Anda harus banyak bertanya harusnya. Ya, silahkan. Kelompok 1, kelas 2C, sudah siap? Assalamualaikum. Baik, Ibu, Mbak Aziza. izin menanggapi yang dari Mbak Yunira tadi, Ibu. Oke, Mbak Aziza kelas apa? Kelas A, Ibu. Yuk. Dari kelompok 2. Jadi tadi kan pembuka jalan nafas bisa dibuka dengan yang pertama itu chest lift. Jadi chest lift itu tidak boleh akibatnya tidak boleh gimana ya Bu ya? Tidak boleh diakibatkan hipertensi leher. Aman untuk chest pin pada korban trauma. Terus yang kedua itu jaw thrust itu pegang pada angulus, mandibula, dorong mandibula ke depan. Itu aman digunakan untuk spin pada korban trauma. Terus kalau dengan cara head lift ataupun digabung dengan chin lift itu gabungan antara manuver head lift dan chin lift. Terus head liftnya meletakkan telapak tangan di dahi kepala, diekstensikan. Lalu pada pasien trauma itu hati-hati cedera harus diperhatikan karena dapat gimana Bu, hati-hati terhadap cedera chest pin gitu. Terus pada pasien multipen trauma dengan suspen cedera cervical, manuver yang paling aman itu jaw thrust. Bila dengan jaw thrust tidak bisa dibuka airways, lakukan head tilt atau chin lift dengan ekstensi kepala minimal. Udah Bu, kenapa lagi Bu? Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Untuk Mbak Yuniar, terlihat nggak dari share screen dari saya? Terlihat, teman-teman? Terlihat, Ibu. Lihat ya. Ini adalah beberapa manuver atau teknik untuk membuka jalan nafas. Ya. Head tilt, chin lift. Head tilt itu ini dagunya ditekan ke bawah, kemudian ini dihiperekstensikan lehernya. Ya. Hati-hati ini pada pasien yang trauma servikal. Trauma servikal artinya pada orang-orang yang ada indikasi trauma, misalnya KLL atau kecelakaan lalu lintas ya. Entah itu ada trauma servikal kan trauma leher nih di sini nih. Terlihat ya panah dari saya. Kalau ada trauma, pokoknya ada indikasi pasien ini trauma, itu jangan pakai yang head tilt. Karena apa, ini akan bisa berbahaya ya, akan bisa malah justru bertambah fraktur lebu. Berarti buka jalan napasnya pakai apa? Pakai yang jaw thrust. Rahangnya ini kita ini kan tarik ke bawah, tarik ke atas, kemudian ininya nih tangan kita ini sambil membuka rahang bagian bawah nih. Nah, jadi gimana ya tekniknya? Ini harusnya ini nih. Ini kan, nah, yang warna ungu ini jelas ya. Ini jempolnya ini, keempat jari kita, itu ke bawah rahang, kemudian jempolnya ini kita dorong. Dorong tapi ke atas, nanti dia mulutnya akan kebuka.
Paham nggak? Nah, ya, yang head leaf, chin leaf ini memang gabungan ya. Jadi kalau yang chin leaf itu kayak begini. Nah, nanti untuk yang bagian dahinya ini nanti ini hati-hati kalau pada pasien trauma ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini membuka jalan nafasnya. Loh Bu, ini fisiologinya gimana Bu untuk head and chin leaf ini? Ini kan hiperekstensi nih lehernya. Kalau Anda teman-teman lihat di gambar yang leher, ini kan dia berdangak kayak gini loh. Nah, pada saat hiperekstensi seperti ini dia akan semakin terbebas jalan nafasnya. Nanti kalau misalnya di situ ada biji kedondong atau biji salak nyangkut, tinggal kita ambil. Nanti bisa pakai fingerprint, pakai jari, atau bisa pakai margil forceps yang khusus untuk alat untuk mengambil benda asing gitu ya. Tapi kalau untuk pasiennya ada indikasi trauma, misalnya Anda menolong pasien dengan ada indikasi trauma, pokoknya kalau kecelakaan misalnya, entah itu dia ada trauma servikal, trauma leher ataupun tidak, pakailah yang jotras untuk membuka jalan napas. Paham? Ya, oke. Nanti Anda teman-teman akan diajarkan teknik ini saat nanti teman-teman semester 3 akan belajar intubasi. Ya, saat nanti teman-teman akan diajarkan intubasi, itu memang kita harus buka jalan napas dulu ya, seperti yang 3 manuver tadi. Kalau misalnya Anda mau pasang intubasi kok pasiennya itu ada indikasi trauma leher, trauma tulang leher atau servikal, ya berarti teman-teman harus pakai apa tadi? Teknik yang apa kalau ada indikasi pasiennya trauma? Jotras. Jotras ya. Tapi kalau dia tidak ada indikasi, ya Anda bisa pakai head and chin leaf ya, gitu. Dagu sama lehernya pasien dan hiperekstensikan. Oke, baik. Berikutnya silakan anggota kelompok lain yang akan menanggapi pertanyaan. Ibu mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Fepi. Oke, silakan Mbak. Siapa namanya? Mbak Anissa, Bu. Mbak Anissa, silakan. Bagaimana jika prosedur CSS berlebihan, apakah yang terjadi pada tubuh? Yang satu, mengganggu sistem saraf. Yang kedua, mengganggu sistem pencernaan. Yang ketiga, berpengaruh pada kardiovaskuler. Efek kecemasan berlebihan bisa memicu kondisi-kondisi seperti peningkatan detak jantung, jantung berdebar, serta timbulnya rasa nyeri di dada. Yang keempat, penurunan kekebalan tubuh. Sudah, Bu. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok dari yang penanya tadi? Tidak, Bu. Oke. Dulu ya. Jadi, teman-teman, untuk produksi CSS, cairan cerebrospinalis, atau ada yang menyebutkan LCS, kalau dia terbiasa dengan LCS, kadang kalau dibilang CSS itu apa ya, enggak paham. Liquor cerebrospinalis itu karo LCS. CSS berarti bahasa Indonesianya cairan cerebrospinalis atau cairan otak intinya ya. Produksi CSS cara cairan produksi cerebrospinalis itu per hari itu 500 cc. Ya. Nah, rata-rata untuk usia anak-anak ya itu sekitar 65 sampai 150 cc per hari. Untuk dewasa tadi rata-rata 500 ya. 500. Nah, apabila produksi CSS itu tidak adekuat ataupun berlebihan, itu jelas akan mengganggu sirkulasi otak kita sendiri. Produksi CSS itu diproduksi di mana ya? Cairan otak kita itu memproduksinya di mana? Di bagian apa? Bagian
subarachnoid. Ventrikel ketiga otak. Ventrikel ketiga otak. Ventrikel, jadi ventrikel itu kan ada banyak ya, ada beberapa ya. Nah, dia itu khusus di ventrikel ketiga, di bagian subarachnoid. Ya, nah di subarachnoid itulah itu produksi CSS, CSS itu diproduksi. Makanya kalau kita mau injeksi spinal, itu sasarannya mesti subarachnoid. Akan berbeda kalau kita mau injeksi epidural. Epidural itu bukan di subarachnoidnya. Kalau epidural itu di antara durameter dengan rongga vertebra. Jadi sebelum masuk ke subarachnoid. Makanya kalau injeksi spinal itu begitu jarum spinalnya masuk, masuk, kita harus aspirasi dulu. Ada CSS-nya enggak? Kita aspirasi maksudnya tahu ya? Paham nggak maksudnya Bu Nova? Jadi begitu jarum masuk, untuk meyakinkan bahwa jarum yang kita masukkan itu benar lokasinya atau tidak, itu harus kita tarik dulu. Paham? Bisa membayangkan? Bisa, Bu. Bisa ya. Sama dengan kita mau nyuntik lewat pembuluh darah vena lah. Kita akan memasukkan obat lewat pembuluh darah vena supaya kita yakin jarum itu masuk ke pembuluh darah vena, kan kita sedot dulu. Sedot yang keluar darah atau bukan. Nah, yang keluar darah itu berarti yakin itu sudah masuk ke pembuluh darah. Sama dengan yang injeksi spinal. Pada saat kita masukkan jarum spinal, kita sedot dulu sedikit, ada cairan LCS yang keluar enggak? Ada cairan otak yang keluar enggak? Warnanya putih bening, seperti air biasa, cuman dia agak kental. Nah, kalau ada berarti dia masuk ke subarachnoid. Ya. Baru nanti obat anestesi kita masukkan. Tapi kalau misalnya kita tidak masuk, ya berarti jangan obat anestesi jangan dimasukkan dulu, salah tempat, nanti malah fatal akibatnya ya. Nah, saya ulangi, CSS itu diproduksi setiap harinya itu sekitar 500 cc per hari ya untuk orang dewasa, sedang untuk anak-anak 65 sampai 150 cc per hari ya. Nah, per jam itu bisa rata-rata sekitar 20-an ya, per jam itu 20 cc. Jadi di dalam suatu kompartemen otak kita itu ada suatu mekanisme untuk memproduksi dan menyerap. Ya. Setelah CSS itu diproduksi, itu layaknya harus diserap. Diserap kemana Bu ya? Jelas ke bagian otak dan nanti akan diserap ke seluruh tubuh, intinya seperti itu kan? Gitu. Nah, kalau misalnya bagian yang menyerap dan yang memproduksi dan yang menyerap itu tidak seimbang, itu akan fatal akibatnya. Misalnya diproduksi setiap hari, misalnya 500 cc. Atau setiap jam lah, misalnya 20 cc, misalnya saya anggap 20 sampai 80 cc, misalnya setiap jam. Nah, tapi setelah diproduksi sekian, kok absorpsinya itu tidak maksimal, apa yang terjadi? Produksinya 20, tapi diserapnya hanya 5 cc. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kelebihan cairan? Iya, betul. Halo, dengar suara Bu Nova? Dengar ya? Terputus ya tadi. Dengar, Bu. Ya. Jadi kalau misalnya diproduksinya ibarat analoginya seperti ini, diproduksinya 20 tapi diserapnya hanya 5 cc. Kan berarti akan menumpuk toh. Nah, akan menumpuk di ventrikel ketiga itu, ketiga otak itu kan. Menumpuk, akhirnya terjadilah penumpukan cairan LCS.
Sehingga itulah yang disebut dengan hidrosefalus. Pernah dengar kata-kata hidrosefalus? Pernah dengar nggak hidrosefalus? Pernah, Ibu. Atau ada yang sudah melihat pasien dengan hidrosefalus? Nih, saya share screen-kan gambarnya. Ini akibat dari tidak seimbangnya produksi antara produksi dengan penyerapan. Terlihat ya? Iya, Bu. Nah, ini ya. Jadi apabila terjadi ketidakseimbangan produksi dan penyerapan, ini akan terjadi seperti ini. Hidrosefalus namanya. Pernah dengar ya? Nah, ini nanti harus diapakan? Ini harus dipasang suatu selang untuk mengeluarkan CSS ini. Sehingga biasanya pada pasien bayi atau anak-anak dengan hidrosefalus ini, dia akan dilakukan tindakan operasi berkali-kali, berulang kali, sampai dengan tergantung dari produksi jumlah besar kecilnya penumpukan CSS. Karena untuk mengurangi cairan ini tidak bisa serta-merta diambil semua dalam satu waktu, tidak bisa, fatal akibatnya. Ya, pembedahannya seperti ini nih. Anda lihat yang nih, yang lihat kursor saya ya. Nah, ini nanti akan dilakukan sayatan di bagian kepala, ya. Nah, nanti ini akan dipasang selang, namanya avesan, ya. Nah, itu berguna untuk mengeluarkan mengeluarkan CSS. Nah, selang itu nanti bisa dihubungkan ke gastrointestinal dan lain sebagainya ya. Tergantung nanti dokternya mau bagaimana ya, sehingga nanti dia akan bisa diserap kembali, dibuang, serap dan lain sebagainya. Diproduksi, diserap, produksi, serap gitu supaya tidak menumpuk di otak. Gitu ya. Jadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi ya, terkait dengan Mbak Feby ya, Mbak Feby ya tadi yang tanya ya? Mbak siapa tadi ya? Iya, Bu. Iya, Mbak Feby. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian dampaknya apa lagi? Di dalam otak kita itu ada yang namanya tekanan. Namanya adalah tekanan intrakranial. Tekanan di dalam otak. Di mata kita ada tekanannya, di otak kita ada tekanannya, di paru kita ada tekanannya, di telinga kita ada tekanannya, di jantung kita ada tekanannya, ya, pembuluh darah kita ada tekanannya. Semua itu di dalam tubuh kita memiliki tekanan. Nah, tekanan di dalam otak namanya adalah tekanan intrakranial. Nah, kalau tekanan di dalam pembuluh darah yang ada hubungannya dengan jantung namanya adalah tekanan darah. Di dalam paru-paru kita, kenapa udara bisa masuk, udara bisa keluar? Itu ada perbedaan tekanan antara udara atmosfer dengan di dalam paru kita. Kalau tekanannya itu berubah sedikit saja, tidak sesuai dengan fisiologinya, itu udara tidak akan bisa masuk dan udara tidak akan bisa keluar. Itu sudah dibentuk sedemikian rupa dari sononya. Dari yang maha kuasa yang di sana itu sudah tekanan di dalam tubuh kita itu sudah diatur gitu loh. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan tekanan di masing-masing organ tadi, itu akan berdampak apa? Fatal. Sama dengan tekanan intrakranial, apalagi otak. Otak itu kan suatu organ yang vital ya, gitu. Nah, terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, terjadinya penurunan tekanan intrakranial, itu akan mengakibatkan dampak ke pasiennya. Ya, contohnya apa? Kira-kira contoh dampaknya apa? Kira-kira kalau terjadi perubahan tekanan intrakranial.
tekanan intrakranial itu kita rata-rata berapa? 5 sampai 15 mmHg ya. Jadi tekanan otak kita itu untuk orang dewasa itu sekitar rentang 5 sampai 15 mmHg, milimeter air raksa. Ya. Untuk anak-anak tekanan intrakranialnya 3 sampai 7 mmHg. Dicatat ya, kalau ada sesuatu hal yang perlu tolong untuk dicatat ya. Karena ini ilmu fisiologi. Ini semuanya yang Bu Nova jelaskan adalah ilmu fisiologi yang kalian harus tahu. Kemudian untuk yang bayi itu sekitar 1,5 sampai 6 mmHg. Ya. Jadi kalau misalnya tekanan intrakranialnya itu berubah, misalnya orang dewasa tadi 5 sampai 15 mmHg, kemudian kok dia tiba-tiba menjadi 50 mmHg, apa yang terjadi pada pasiennya? Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. 1, pasiennya akan nyeri kepala hebat. Tanda-tanda PTIK, peningkatan tekanan intrakranial. 1, nyeri kepala hebat, sampai bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran. Ya, dicatat ya. Kemudian yang kedua, bisa terjadi mual muntah. Mual muntahnya bukan mual muntah biasa ya, teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu melihat pasien yang sampai terjadi penurunan, sebelum terjadi penurunan kesadaran, dia mengeluh nyeri hebat, terus kemudian dia ada mual muntah, muntahnya itu bukan wek, terus kemudian isinya itu keluar ke bawah. Jadi muntahnya itu muntah proyektil. Jadi kalau ditanya apa tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, teman-teman harus tahu. Jadi muntahnya bersifat muntah proyektil. Apa itu? Muntah yang muncrat. Istilah Jawanya itu muntah muncrat. Ya, muncrat itu kalau kita muntah itu kan isinya itu kita ke bawah ya. Misalnya muntah kan isinya ke bawah ya. Tapi kalau proyektil itu enggak, dia ke sana. Muntah tapi dia muntahannya itu ke depan sana. Muncrat gitu loh ke sana. Paham? Kenapa Bu bisa proyektil atau bisa nyemprot seperti itu? Ya karena antara otak dia tekanan di dalam otaknya itu naik sehingga dia akan meningkatkan tekanan di dalam intraabdomen juga. Nah, tekanan di intraabdomen itu juga akan meningkat sehingga makanan akan terdorong muncrat keluar. Paham? Ya, itu. Terus apalagi Bu tanda-tandanya? Atau kalau misalnya orang terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Papil edem. Matanya bengkak. Ya, matanya seperti bengkak. Ya, itu adalah 4 tanda khas dari 4 atau 5 tadi ya, tanda khas dari peningkatan tekanan intrakranial. Bisa terjadi penurunan kesadaran, nyeri kepala hebat, muntah proyektil, dan papil edem. Understand? Yes. Ya. Nah, terus kemudian sama juga kalau terjadi penurunan tekanan intrakranial, sama ya, dia akan mengakibatkan yang jelas juga pusing, ya, pusing, ya, karena
terjadi biasanya kalau penurunan tekanan intrakranial itu ya tadi sama ya, mual jelas ya. Terus kemudian bisa sampai muntah. Terus kemudian dia pusing ya. Terus kemudian pusingnya itu dia biasanya terjadi ini apa? Hipotensi ortostatik ya, hipotensi ortostatik. Jadi kalau misalnya sama dengan kalau kita habis berbaring ke duduk atau duduk ke berdiri. Ya. Kalau teman-teman itu dari duduk berdiri kan kadang pusing gliyeng ya. Bahasa Jawa itu gliyeng ya. Nah, terjadinya perubahan posisi seperti itu kenapa kita pusing? Itu ya itu adanya sedikit perubahan intrakranial. Ya, sehingga akan mengganggu hemodinamik yang ada di jantung. Itu namanya hipotensi ortostatik. Itu juga nanti akan berpengaruh ke tekanan darah. Sama dengan orang anemia. Ya, orang anemia itu kan kalau misalnya dari posisi duduk ke posisi berdiri kan gliyeng ya. Bahasa Jawanya itu kan gliyeng atau pusing atau gelap kayak gitu loh. Pernah ada yang merasakan seperti itu? Ada, Bu. Ntar dia hitam-hitam. Ada, Bu. Ya, seperti itu, gliyeng seperti itu. Itu kenapa? Karena pasokan oksigen di dalam otak karena adanya perubahan posisi, pasokan oksigen di dalam otak itu tidak adekuat, sehingga itulah yang mengakibatkan kita gliyeng, pusing, agak gelap kayak gitu-gitu loh. Nah, apa untuk mencegah itu? Kita sejenak menetapkan posisi dulu. Makanya harusnya kalau supaya tidak terjadi perubahan posisi mengakibatkan perubahan hemodinamik dan tekanan di dalam otak, itu kita stay berhenti dulu posisinya sejenak. Tidak langsung terus kemudian misalnya kita habis duduk mau berdiri langsung kita berjalan. Enggak boleh. Jatuh kita nanti. Kita tetapkan dulu, kita berdiri dulu pegangan, ya, stabilkan dulu tekanan atau hemodinamik supaya oksigen yang masuk ke otak itu ini dulu, maksimal dulu, baru kita boleh berjalan. Itu kalau ada teman-teman yang mengalami seperti itu, gitu ya. Itu Bu Nova menanggapi tadi pertanyaan dari Mbak Feby akibat dari tekanan intrakranial ya, Dok ya. Oke, baik. Lanjut. Nanti kalau ada yang mau menanggapi boleh ya. Silahkan lanjut pertanyaan yang belum terjawab. Ibu Aziza izin bertanya masih boleh nggak Ibu? Ya Bu, mau bertanya boleh nggak Bu? Oh, tanya ke Bu Nova? Ke kelompok lain. Oh, oke, boleh. Aziza ingin bertanya ke Ibu. Oh ya, silahkan Mbak Aziza. Kalau misalnya Bu, apa tindakan sebagai seorang anestesi itu jika pada saat pemberian anestesi itu pasiennya itu mengalami mual dan muntah itu Bu? Jadi udah saat di ruang operasinya gitu Bu? Oke. Bukan sebelumnya. Terima kasih. Oke, jadi gini, nanti Bu Nova jelaskan di gastrointestinal ya. Tadi pertanyaan ada kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Gina kalau nggak salah. Jadi gini, obat anestesi atau agent anestesi itu, baik itu yang general maupun spinal, itu biasanya akan membawa efek samping. Efek samping yang paling kuat, yang biasa terjadi, itu adalah adalah mual muntah. Ya, mual muntah. Namanya kalau mual muntah itu terjadi setelah dimasukkan obat anestesi, itu namanya adalah PONV. P-O-N-V. Pernah dengar? Ya. Post operation nausea, vomiting. Kenapa Bu bisa terjadi mual muntah pasca diberikan agent anestesi? Agent anestesi itu akan mengubah jadi ada 5 bagian saraf atau 5 bagian otak yang akan terstimulasi akibat dari agent anestesi. Nah, itu mengakibatkan reseptor di dalam gastrointestinal, di dalam otak. Jadi ada yang namanya reseptor di otak itu yang khusus menstimulasi mual muntah. Nah, agent anestesi itu
dia mempengaruhi reseptor tadi. Namanya adalah reseptor chemotrigger zone. CTZ. Ya. CTZ ini akibat dari agen anestesi ini dia akan terstimulasi sehingga akan mengakibatkan refleks muntah karena memang reseptor CTZ ini dia khusus menstimulasi refleks mual muntah. Jadi agen anestesi itu malah ngutik-ngutik reseptor ini gitu loh. Malah mempengaruhi reseptor ini, makanya banyak agen anestesi yang mengakibatkan mual muntah. Baik itu di durantenya ya, baik itu di durantenya, durante itu berarti saat intraknya, atau dia akan terjadi di ruang RR, di ruang pemulihan. Ya, apa Bu yang bisa dilakukan? Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama secara non-farma atau non-farmakologi. Pendekatan yang kedua dengan farmakologi. Dengan non-farmakologi berarti dengan tindakan kita sebagai seorang penata secara mandiri, dan tindakan farmakologi berarti kita harus kolaborasi ke dokter supaya dia mual muntahnya tidak berkepanjangan. Non-farmakologi apa, Bu? Pasiennya suruh tarik napas. Ibu, kalau pasiennya mengeluh ada mual muntah, misalnya tiba-tiba di durante operasinya, misalnya di spinal ya. Kalau spinal itu kan pasiennya masih tersadar. Bisa saat durante anestesi atau durante operasi itu pasiennya tiba-tiba gitu. Ya, karena pasien masih tersadar, cuman di bloknya aja yang bagian bawah ke bawah, abdomen ke bawah aja yang terblok. Tapi kan pasiennya bagian atas kan masih sadar dia. Dia bisa mengeluh muntah. Itulah kenapa harus puasa, kan ya salah satu fungsi kenapa harus puasa itu untuk menangani, untuk mencegah terjadinya mual muntah. Anda bayangkan coba. Ya, Anda bayangkan nek pasiennya enggak puasa. Mau operasi jam 10, jam 8 pasiennya masih sarapan. Ya, obat anestesi dimasukkan. Wah, itu dia nanti obat anestesi itu nanti akan bekerja ke otak, ke saraf, bagian mana yang terkena, ada CTZ, ada 5HT, dan bagian-bagian kan ada saraf solitarius, ada 5 nervus yang akan dipengaruhi oleh agen anestesi, itu nanti akan bekerja dengan gastrointestinal, dia nanti akan bisa muntah. Ya. Anda bayangkan loh, nek pasiennya enggak puasa, apa ya di situ enggak ada bandeng, ada lele keluar, ada nasi keluar, ada es durian keluar. Gitu ya? Bisa dipahami? Ya. Iya, Bu, bisa. Terima Ya, kasih. ya. Jadi itu bisa dengan kalau misalnya selama durante atau nanti muncul mual muntah di pasca RR, pasiennya suruh distraksi. Ya, suruh relaksasi, bisa tarik napas dalam, keluarkan lewat masuk dari hidung, keluarkan lewat mulut. Bisa dengan distraksi, ya. Kita bisa menggunakan hampir sama dengan manajemen non farma dengan nyeri, ya. Bisa dengan aromaterapi. Ya, atau dengan peppermint nanti kalau di ruang pasca, di ruang pemulihan kalau misalnya punya peppermint, pasiennya suruh aja peppermint pakai ini ngemut peppermint. Kalau ngemut kan enggak apa-apa ya, karena kan tidak mengganggu gastrointestinal, dia kan hanya di mulut aja. Atau dengan aromaterapi apa, silahkan boleh. Itu pendekatan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya mual muntah. Ya, kalau misalnya sudah pendekatan non farma kok tidak berkurang, kita bisa kolaborasi ke dokter untuk diberikan antiemetik. Ya, bisa dilasentron, bisa ondansentron, ya, banyak, ya. Itu ya, Mbak Azizah ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
Next. Berarti itu Ya. ya, Bu. Jadi kita pakai itu secara bersamaan atau enggak, Bu? Misalnya kan tadi kan ada yang non farmakologi sama farmakologi, itu kalau misalnya sudah bisa ditangani secara non farmakologi berarti ya sudah gitu ya, Bu ya? Yes, betul. Tergantung dari derajatnya. Kalau memang kita non farma kita pendekatan non farma kita itu berhasil, pasien suruh tarik napas, terus kemudian kalau dia sudah bisa mengurangi dan tidak mengganggu pasien lagi, kita tidak perlu kolaborasi. Tapi kalau dia masih masih mual dan sampai dengan dia muntah, kita perlu berikan kolaborasi terhadap ke dokter ya untuk berikan antiemetik untuk bisa mengurangi rasa nyamannya, kan itu tidak nyaman buat pasien ya gitu. Itu ya, Dok. Oke, Bu, siap. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu mau bertanya untuk kelompok 2, Bu, dari kelas C. Oke, silahkan Mbak Nisa. Tadi sudah terjawab semua belum ya? Oke, tidak apa-apa Mbak Nisa sambil tanya, tidak apa-apa. Silahkan. Untuk kelompok 2 mau bertanya dari kelompok 5, ether itu tidak gampang larut dalam air atau gampang larut dalam air ya? Jika tidak gampang larut dalam air atau gampang larut dalam air, gimana penjelasannya? Dan mengapa ether digunakan sebagai anestesi? Sudah, Ya. Bu. Oke. Ya, silakan ditanggapi. Silakan. Sudah ada yang menanggapi? Yuk. Bu, izin menanggapi, Bu. Ya, mangga siapa yang menanggapi? Ikut, Bu. Mau siapa, Bu? Ya, Jovanka silakan. dulu nggak apa-apa. Jovanka. Ya, silakan Jovanka. Ether merupakan senyawa organik yang mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap dan mempunyai daya larut yang baik terhadap jaringan sel tubuh. Yang kedua, senyawa ini juga digunakan dalam proses anestesi yang dimaksud untuk pati rasa pasien yang akan menjalani pembedahan anestesi. Ini dapat dilakukan secara lokal maupun keseluruhan, tergantung pada pembedahan yang akan dilakukan. Yang kedua, senyawa tersebut mempunyai kelemahan terhadap pasien yang di anestesi. Ether menimbulkan pusing dan mual, sedangkan oleh karena itu, metode anestesi selalu berkembang untuk mencari efek samping sekecil mungkin yang ditimbulkan oleh penggunaan senyawa kimia tersebut. Jadi, kalau dibilang tadi cair ya? Cair atau enggak? Kalau ether itu intinya dia bisa larut gitu loh dalam tubuh, cepat larutnya dalam tubuh. Terus, tadi pertanyaan apa lagi ya? Jelaskan kenapa bisa larut dalam tubuh, larut dalam air. Kalau karena larut dalam air ya karena dia kan senyawa organik gitu dan mudah menguap. Makasih Bu. Oke. Jadi ether ini sekarang udah enggak dipakai ya? Ether ini dia agen anestesi inhalasi, tapi dia sudah hampir 99%. Bu Nova belum pernah dengar, jadi ether ini kan dia agen anestesi zaman dulu. Sebelum anestesi berkembang dengan pesat, ether ini masih dipakai. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, ether ini udah enggak dipakai lagi ya, karena dia terlalu banyak efek samping yang muncul gitu. Kalau kalau zaman dulu memang awal mula adanya agen anestesi inhalasi ini dia memang memang banyak dipakai banget gitu, dulu memang pakainya ini gitu, tapi kalau untuk sekarang tidak ya, karena banyak sekali efek sampingnya.
Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana kelarutan tersebut ya. Dia larut memang dalam lemak ya, karena dia nanti akan berikatan dengan oksigen ya, gitu. Oke. Next, berikutnya silahkan. Ibu Yuniar mau bertanya sama Bu Nova. Silahkan. Ibu yang tadi mengenai fisiologi terhadap puasa yang sebelum operasi itu apakah mekanisme fisiologinya itu sama Bu setelah yang dia melakukan operasi atau post-op? Karena Yuniar Sama. sendiri itu sama ya? Karena kenapa Mbak? Karena waktu itu Yuniar operasi selesai pukul 2, jam 10 malam itu baru dibolehkan untuk makan minum. Itu sama Bu mekanisme gastrointestinal yang ada di dalam gitu. Tahun berapa Mbak? Tahun 2018. Oke, sebentar Bu Nova. Bu Nova coba jelaskan dulu secara ini ya, Bu Nova share PPT-nya. Sebentar Bu Nova cari dulu. Pengaruh anestesi. Dulu ya. Kebanyakan materi jadi ini. Supaya teman-teman tahu bagaimana apa yang saya sampaikan ya. Nih ya. Supaya ini karena ini ilmu yang harus teman-teman pahami. Kalau tadi ceritanya Mbak Yuniar selesai operasi jam berapa, Dok? Jam 2 siang. Jam 2 siang, kemudian boleh makan jam 10. Iya. Berarti jam 10 malam. Iya, jam 10 malam tuh baru boleh makan. Sudah lapar, Dok. Nah, itu apa, Bu? Kalau untuk teori sekarang itu enggak kayak gitu. Teori sekarang itu sudah boleh makan langsung. Asal tidak ada indikasi mual muntah. Paham? Jadi, kalau teman-teman nanti mau nganjurkan pasiennya itu setelah operasi, kapan dia harus makan dan minum, itu asal tidak ada mual muntah, ya, atau tidak ada indikasi operasi abdomen. Paham nggak maksudnya? Jadi misalnya operasinya itu operasi tentang laparotomi, diubek-ubek ususnya misalnya, atau diubek-ubek abdomennya. Itu kan nggak ada tindakan di abdomen. Tapi kalau ada tindakan di abdomen, itu biasanya ditunda dulu beberapa jam. Ya, minimal misalnya 4 jam misalnya. Itu kalau ada tindakan pembedahan di abdomen. Tapi kalau tidak ada, selama dia itu misalnya pembedahan pasang misalnya cabut gigi gingsul atau operasi fraktur atau pokoknya yang tidak ada hubungannya dengan abdomen, itu setelah anestesi selesai, pasien tidak mual, tidak muntah, langsung boleh minum, boleh makan. Kalau dulu Mbak Yuniar operasinya apa? Ini Bu, reparative abscessi derucci recontaction. Apa kuwi? Itu apa? Jadi ligamen gitu Bu. Digantikan dengan formalis longus. Oh, jatuh kah? Atau apa? Iya, jatuh. Oh ya. Ya, jadi itu enggak apa-apa, asal enggak ada mual muntah hebat enggak masalah ya. Itu untuk ilmu sekarang begitu ya. Jadi oke. Ini Bu Nova sedikit jelaskan ini hubungannya nanti dengan kelompok yang gastrointestinal. Oke. Kok ada rekamannya? Dan Bu Nova kasih yang nggak ada rekamannya. Alah. Salah nge-share. Terlihat ya?
sedikit saya akan bahas terkait dengan PONVI. Mohon teman-teman untuk perhatikan, ya. Yang akan kita sampaikan adalah Bu Nova tidak akan ini nanti Bu Nova upload ya, tapi teman-teman tolong untuk perhatikan poin-poinnya. Ya. Pertama, apa sih PONVI itu? Ya. PONVI itu apa? Jadi PONVI itu adalah mual muntah yang muncul 24 jam sampai 48 jam pertama pasca anestesi. Paham? Ada teori yang mengatakan hanya 24 jam pertama saja. Ada yang mengatakan sampai dengan 48 jam. Artinya kan berarti 1 sampai 2 hari muncul ya. Mual muntah ini bisa muncul 1 sampai 2 hari pertama. Jadi yang namanya pertama begitu agen anestesi dimasukkan, bisa dia langsung mual muntah. Bisa sampai 2 menit kemudian, 5 menit kemudian, 6 jam sekian, dan lain sebagainya, tergantung dari masing-masing individu itu dalam menyerap agen anestesi. Paham sampai di sini ya, PONVI ya? Nah, saya nggak akan mereview lagi ini anatomi gastrointestinal pembagiannya. Ini kalau kita mau bagi 4, abdomen region, itu berarti ada abdomen kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Atau kalau kita mau bagi menjadi 9 region, atau 9 daerah, ya ada hipogastrik kanan, epigastrik, ini bagian lambung kita. Lambung kita itu ada di epigastrik, kemudian hipokondria kiri, kemudian lumbal kanan, umbilikal bagian tengah, ya, kemudian lumbal kiri. Makanya kalau kita mau pasang, kita akan melakukan spinal anestesi, kita di daerah ini nih, lumbal ini. Kemudian iliaka kanan, hipogastrik, dan iliaka kiri. Ini kalau kita mau bagi pembedahan abdomen menjadi 9 kuadran. Teman-teman harus hafal, ya. Nah, ini sama, apa organ-organ apa yang ada? Nah, nanti dibaca aja, ya. Nah, ini juga kalau kita bagi menjadi 3. Jadi pembagian abdomen itu bisa kita bagi 3, kita bagi 4, bisa kita bagi 9. Kalau kita mau bagi 3, berarti abdomen dibagi menjadi apa? Bagian epigastrik, bagian periumbilikal, dan bagian pelvis. Ini akan berhubungan dengan set marker. Kenapa teman-teman harus tahu anatominya? Ini kan di semester 1 kemarin ya, anatomi harusnya sudah. Ya, ini karena berhubungan dengan nanti sayatan itu akan dilakukan di mana. Ya, ini seperti ini. Ya, misalnya teman-teman harus membagi set markernya berdasarkan lokasi operationnya. Nah, apa sih itu PONVI? Nah, tadi sudah saya sampaikan. PONVI itu apa? Perasaan mual muntah yang dirasakan 24 jam setelah prosedur anestesi dan pembedahan. Ya, bisa sampai 48 jam. Kalau di sini saya ngambilnya 24 jam karena memang insidennya itu tinggi banget. Insiden terjadinya mual muntah itu bisa sampai 80% pada pasien dengan populasi yang beresiko. Ya. Oke, nah ini ya tadi sudah saya sampaikan berapa persen ya. Pada populasi yang beresiko itu bisa 80% dan populasi yang tidak beresiko itu bisa terjadi 30%. Itu banyak banget ya. Nah, kenapa begitu? Nah, ini fisiologinya. Kenapa agen anestesi itu bisa mengakibatkan mual muntah? Nanti saya akan bahas lagi di belakang. Agen anestesi dan opioid. Jarang SPAN yang mau pakai opioid. Karena opioid ini resikonya itu akan mengakibatkan mual muntah yang berlebihan. Ya, makanya sekarang ada metode ERAS. Pernah dengar? Ya, metode ERAS itu dia tidak pakai opioid. Dia hanya pakai multimodal.
Masing-masing obat analgetik itu dikombinasikan dengan dosis kecil sehingga untuk mengurangi mengurangi ketidaknyamanan pada pasien. Nah, agen anestesi ini dia akan bekerja meningkatkan sensitivitas pusat di vestibular. Tadi saya sudah sampaikan ke teman-teman ada 5 sistem saraf atau bagian otak yang akan terstimulasi akibat agen anestesi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita kalau misalnya pasien dengan melakukan perubahan posisi, kita bisa pelan dan tutup mata pada saat kita berpindah. Ya, berhenti sejenak ya. Nah, nanti ini bisa dipelajari, ini mekanismenya ya. Ada reseptor, nah kemudian kemana ya. Jadi interaksi kompleks dari reseptor, zat kimia dan sistem organ yang dimediasi oleh pusat muntah. Pusat muntah itu siapa? Inilah pusat muntah kita. Kalau ditanya, pusat muntah kita adalah reticular formation. Dia berada di daerah basal. Nih, reticular formation ada gambarnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ada 5 beberapa bagian yang berkecimpung di akibat agen anestesi ini. Ada solitarius ya, kemudian ada bagian dorsal motor nukleus di vagus, ada nukleus ambigus, ada CTZ ya, kemudian ada di bagian vagal gastrointestinal kita, vestibuler. Vestibuler itu dia saraf nomor 8. Dia mengatur tentang keseimbangan. Makanya orang yang vertigo, tahu ya vertigo ya, itu yang bermasalah di vestibularnya. Makanya orang vertigo itu pasti mual muntah, pasti itu. Ya, karena dia keseimbangannya diganggu. Ini sama dengan orang yang dengan orang agen anestesi, beberapa pusat muntah ini akan diganggu oleh agen anestesi. Nah, dan ini refleksnya seperti ini. Akan mengganggu ini banyak banget ya. Reseptor-reseptor, kemoreseptor, 5HT reseptor, mekanoreseptor. Nah, ini pusat muntahnya di sini ya. Kemudian CTZ ya. Nah, kemudian dia begitu kompleksnya masalah PONV ini. Sehingga akan mengakibatkan bekerjanya sistem parasimpatik di gastrointestinal yang nanti akan meningkatkan refleks muntah. Nanti bisa dibaca. Intinya adalah itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini beberapa penyebab terjadinya mual muntah. Tapi ini secara umum. Nah, kita lihat di sini kemoterapi. Kemoterapi itu kan sama, orang kalau habis dilakukan kemo itu pasti dia mual muntah. Opioid itu jelas. Obat anestesi itu jelas. Atau racun-racun yang diproduksi secara endogen itu juga akan bisa mengakibatkan mual muntah. Mekanismenya sama. Agen anestesi atau opioid tadi ini akan menstimulasi CTZ. Ya. Kemoreseptor ini akan langsung bekerja di pusat muntah. Nah, barulah itu nanti akan mengakibatkan banyak banget nih saraf-saraf yang terkena kalau Anda lihat di sini. Nah, itu terstimulasi semua itu. Nah, ini yang tadi dikatakan faktor resiko dengan populasi yang tinggi. Ini ada namanya skor Apfel. Skor Apfel ini adalah untuk melihat apakah nanti pasien yang mau dioperasi itu akan bisa terjadi mual muntah atau tidak. Anda bisa pakai skor Apfel. Ya, gitu. 0 sampai 1, 2 sampai 3 atau sampai dengan 4. Ya, ini skornya. Itu hanya secara garis besar saja. Muntah akan memicu sistem saraf otonom menjadi sistem saraf parasimpatik sehingga mengakibatkan hipotensi dan bradikardi. Makanya orang yang hipotensi ya atau dia terjadi bradikardi, dia bisa menyebabkan terjadinya mual muntah.
Nanti kalau ditanya Anda bisa ya, kenapa orang hipotensi dengan bradikardie kok bisa mual muntah? Mual muntahnya itu apakah memang murni karena agen anestesi langsung akan menstimulasi pusat muntah atau karena hipotensinya? Kalau dia karena kalau pasiennya mengalami hipotensi itu bisa karena hipotensinya. Karena apa? Dia akan memicu saraf otonom menjadi saraf parasimpatik. Nah, ini beberapa faktor resiko yang bisa mengakibatkan mual muntah. Agen anestesi inhalasi, biasanya general anestesi itu besar banget untuk bisa terjadi resiko mual muntah. Ya. Nah, ini juga sama ya, pasien-pasien dengan pembedahan setiap 30 menit, semakin lama pembedahan akan semakin beresiko terjadi PONV. Setiap 30 menit akan meningkatkan resiko 60%, Anda bayangkan. Nah, dia misalnya operasinya 5 jam, berapa di angka kejadian pasien itu akan terjadi PONV. Dan ini biasanya dicegah dengan sudah diberikan premedikasi pemberian antiemetik. Ya, makanya salah satu premedikasi itu kan pemberian antiemetik supaya pasiennya tidak muntah. Ya. Nah, ini faktor resiko tinggi. Pasien yang akan terjadi PONV, perempuan status tidak merokok dan riwayat sudah ada PONV sebelumnya, ini dia akan resiko tinggi terjadi PONV. Ya, perempuan kenapa resiko PONV? Karena dia ada hormon estrogen yang akan semakin kuat menstimulasi refleks terjadinya muntah. Orang yang merokok dengan tidak merokok, itu resikonya lebih besar yang tidak merokok. Ya, karena apa? Orang yang merokok itu di dalam rokok itu kan terdapat banyak zat adiktif. Ya, sehingga dia akan terbiasa dengan zat adiktif tadi dibanding dengan orang yang tidak merokok. Orang tidak merokok itu sensitif dengan obat anestesi. Ya. Nah, yang faktor resiko rendah itu ada usia. Penyakit gastrik, cemas, ya cemas itu akan bisa mengakibatkan mual muntah ya. Jangan dikira. Makanya orang sebelum preoperasi itu kecemasannya harus diatasi dulu. Tenangkan dulu pasiennya. Ya, supaya tidak terjadi PONV. Kemudian pasien yang obesitas itu juga akan beresiko. Itu ya. Nanti bisa dibaca fisiologinya. Itu sekilas terkait dengan PONV ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang belum terjawab diskusinya? Kita nanti istirahat sebentar, kemudian nanti kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Kalau yang mau makan, ya makan. Silahkan, tapi yang nggak puasa. Yang puasa ya jangan makan. Ada yang pertanyaan tadi belum dijawab? Bentar, Bu Nova lihat dulu. Peter tadi sudah. GI, bagaimana proses mekanisme gastrointestinal pada anestesi sudah tadi ya? Pertanyaan dari Mbak Gina, sedikit sudah terjawab ya, Dok? Ya, Bu. Ya, dia akan menstimulasi pusat muntah memang agen anestesi itu. Halotan tadi belum dijawab pertanyaan dari Mbak Paradis. Cara mengurangi efek sampingnya pada halotan. Iya, Bu. Ya, silahkan dijawab. Ibu izin menjawab. Mbak siapa namanya, Dok? Niti. Ya, oke. Mbak Niti kelas apa? Kelas B, Bu. B. B. Oke, Alif ya. Alevia. Oh, silakan, Mbak. Jadi pertanyaannya bagaimana cara penanganan efek halotan? Halotan dapat menimbulkan sejumlah efek terutama berkaitan penggunaan hati, gangguan hati, atau beberapa efek lainnya seperti menggigil, mual dan muntah, demam tinggi, tekanan darah rendah, gangguan irama jantung, henti nafas atau jantung, dan kerusakan sel hati. Halotan kemungkinan dapat menimbulkan efek samping selain yang telah disebutkan di atas. Dokter akan memberikan dosis secara hati-hati dan segera melakukan penanganan bila
mengalami efek samping setelah penggunaan halotan. Dokter dapat memutuskan pemberian obat halotan secara hati-hati, khususnya pada orang yang beresiko tinggi mengalami efek serius. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan halotan untuk mengurangi efek sampingnya, itu 1. Perhatikan gangguan obat ini apabila ada riwayat alergi terhadap obat, makanan, atau zat lainnya. 2. Hindari penggunaan obat apabila memiliki gangguan hati seperti sirosis, alkoholik, atau hepatitis, baik sebelum atau setelah mendapatkan anestesi. Yang 3, beritahu dokter apabila memiliki riwayat terhadap hipertemia, peningkatan tekanan cairan otak, dan penyakit kuning yang tidak dapat dijelaskan. Yang keempat, perhatikan memberitahu dokter tentang obat resep dan non-resep, vitamin, suplemen gizi, dan produk herbal yang Anda gunakan. Seperti itu yang saya tahu. Terima kasih Mbak Niti. Bu Nova akan tambahkan, jadi halotan itu kan dia masuk ke dalam agen anestesi inhalasi. Ya, tapi halotan ini sudah hampir tidak dipakai, hampir sama dengan ether. Jarang banget rumah sakit yang sekarang pakai halotan. Karena sekarang itu untuk halotan itu kan kita lebih pakai sevofluran, desfluran, ya. Itu jauh lebih aman dibandingkan dengan ether, dibandingkan dengan halotan, dibandingkan dengan N2O. Tapi kalau N2O itu kan nitrit oxide. Dia harus dikombinasikan dengan pemberian oksigen. Ya. Jadi untuk halotan itu dia yang namanya agen anestesi inhalasi itu pasti jelas dia tidak berwarna, ya. Kemudian tidak mudah terbakar dan lain sebagainya. Tapi dia memiliki kontraindikasi memang karena lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan keuntungannya sebenarnya halotan. Makanya itu jarang sekarang kita pada era-era saat ini udah beberapa tahun kemarin itu kita sudah tidak pakai halotan ya karena dia efeknya itu bisa mengakibatkan tekanan darah yang sangat drastis. Ya, perubahan tekanan darah hipotensi yang sangat drastis. Nggak suka. Hemodinamiknya itu bisa bisa berpengaruh banget gitu ya. Terus kemudian dia itu murni hipnotik. Dia murni hipnotik. Untuk efek analgetiknya dan muscle relaksannya itu dia sangat kecil. Sehingga biasanya untuk pemakaian halotan ini itu dikombinasi dengan obat yang lain, tidak bisa sendiri karena ini yang trias anestesi masih ingat ya, apa aja trias anestesi? Ayo. Yang PES itu ya Bu ya? Ya, yang trias anestesi itu apa aja? Bentar Bu. Masih enggak? Narkosis bukan Bu? Ya, 1 narkosis. 2 analgetik. Analgetik, relaksasi. Relaksat. Ya, jadi trias anestesi itu, agen anestesi itu ada 3. Dia bersifat sedasi atau hipnotik, analgesik, dan relaksan. Nah, setiap obat itu, setiap agen anestesi itu berbeda-beda komposisinya. Ada yang dominan dia hipnotik, ada dia yang dominan dia analgetik, ada yang dia dominan relaksan. Kalau aktrakorium, ya yang rium itu lebih dominan yang relaksan. Ya, kayak misalnya ketamin itu lebih dominan dia sedasinya. Fentanyl dia lebih besar di analgetiknya. Ya, ada yang imbang dan lain sebagainya. Ada yang sama-sama kuat, misalnya antara analgetik dengan sedasi, tapi relaksannya dia kurang, gitu. Itu pasti mempunyai sifat tertentu untuk agen anestesi. Tergantung kita mau pilih mana. Makanya anestesi itu seni. Kasusnya sama, belum tentu obat yang diberikan sama. Itulah anestesi. Seninya itu di situ, ya, gitu.
Jadi karena tadi efek samping dari halotan itu bisa mengakibatkan penurunan tekanan darah yang yang drastis ya, misalnya ya pencegahannya apa ya, kita kasih obat-obat yang bisa mengakibatkan mengurangi penurunan tekanan darah, misalnya apa, epinefrin. Kita harus siap dulu epinefrin, siapkan dulu. Walaupun dia belum terjadi penurunan tekanan darah, kadang ada SPAN yang ngasih sedikit untuk menyeimbangkan efek dari halotan tadi. Karena efek halotan itu terhadap hemodinamik, terhadap hipotensi itu tinggi banget, sehingga bisa kita kasihkan epinefrin beberapa cc misalnya ya, setengah cc dulu misalnya. Nah, nanti sisanya diberikan, nanti kita lihat selama durante operasinya itu gimana tekanan darahnya. Gitu ya, Mbak. Tadi pertanyaan dari Mbak Paradis. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya ya. Kita istirahat dulu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut di sesi kedua, sesi kedua mungkin kita 1 jam cukup lah ya. Kita insya Allah akan sampai jam 11 ya maksimal. Itu ya teman-teman, istirahat dulu ya. Kalau yang mau makan silahkan makan, yang nggak puasa tapi silahkan boleh off cam. Kita nanti lanjut jam 10 lebih 17 menit.